wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan latihan baca dan terjemah kitab Gundul. Lanjutan dari program sebelumnya, yaitu masih membaca syarah Sittatu Mawadi' Minas Sirah, dan kita sudah di tempat yang terakhir, yaitu tempat yang ke-6. Alhamdulillah. Kita lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya wa ba'da. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wastihza'uhum wa tafdiluhum dina abaihim al-mukhalafa lid-dinin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a hadha kullihi yusarrihu haula'i asyayatinu al-maradatul jahlatu annal badwa aslamu walau jara minhum dzalika kulluhu li'annahum yaquluna la ilaha illallah wa lazimu qawlihim annal yahuda aslamu li'annahum yaqulunaha. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullahu ta'ala, mereka memperolok dan mengutamakan agama bapak-bapak mereka yang menyelisihi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama ini seluruhnya para syaitan membenarkan keinginan kebodohan mereka, bahwasanya orang Badui mereka Islam, walaupun berjalan di antara mereka hal itu seluruhnya, karena mereka berkata kalimat la ilaha illallah dan mengharuskan perkataan mereka bahwasanya orang Yahudi mereka Islam, karena mereka juga mengucapkan hal yang sama. Ini masalah. Jadi ini bukan hal yang kecil. Kalau kita mengatakan setiap yang berkata la ilaha illallah adalah muslim, berarti Yahudi juga apa? Muslim. Iya kan? Muslim juga. Karena juga mereka mengakui kan? Mereka juga mengakui hal tersebut. Terus? Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala al-yahudu yaquluna la ilaha illallah lakin lamma lam ya'malu biha saru aghladzal umami kufran wal iyadu billah mithluhum man i'taqada hadhil aqidata. Kemudian berkata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Yahudi juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi tatkala mereka tidak beramal dengannya, mereka menjadi umat yang paling besar kekufurannya. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Dan mereka semisal dengan mereka adalah orang yang berkeyakinan dengan pemahaman ini. Artinya sama. Kalau ada orang berkeyakinan cukup mengatakan la ilaha illallah maka muslim, sama dengan Yahudi. Mereka juga mengatakan la ilaha illallah, hanya saja mereka berdoa juga kepada nabinya.
yang telah meninggal. Mereka berdoa juga kepada orang soleh mereka. Kan orang Yahudi lebih parah. Mereka kalau meninggal orang soleh, dia bangun apa? Masjidnya. Di kuburannya, iya kan? Sama kalau ada orang berkeyakinan seperti itu, sama seperti itu juga. Thumma qala musannif rahimahullahu ta'ala wa aidan kufru haula'i aghladu min kufri yahudi bi adhafi mudha'afatin a'ni al-bawadi al-muttasifina bima dhakarna walladzina yubayyinu dhalika min qissatir riddatin annal murtaddina iftaraqu fi riddatihim faminhum man kadzaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ibadatil awthani wa qalu law kana nabiyyan ma mata wa minhum man thabata ala syahadataini walakin aqarra bi nubuwati Musailamata. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan juga orang Badui itu lebih besar kekufurannya dari kekufuran Yahudi, orang Yahudi dengan kelemahan di atas kelemahan. Maksudnya orang Badui mereka bersifat dengan apa yang kami sebutkan. Orang yang menjelaskan dari kisah kemurtadan bahwasanya orang-orang murtad berselisih di dalam kemurtadan mereka. Berbeda-beda dalam kemurtadan mereka. Artinya kan kisah murtad itu memberikan pelajaran tauhid kepada kita. Maksudnya dari sisi apa? Kemurtadan itu dinamakan murtad bukan karena tidak mengatakan la ilaha illallah. Iya kan? Ada yang murtad keluar dari Islam karena menyembelih pada selain Allah. Ada yang murtad keluar dari Islam karena berdoa kepada berhala. Ada yang murtad keluar dari Islam karena istihza. Anda paham ini? Kan macam-macam apa? Murtad. Mereka hanya satu saja. Pokoknya murtad itu kalau tidak mengatakan la ilaha illallah. Ini kesalahannya. Ini apa? Kesalahannya. Kesalahan dalam memahaminya. Itu wallahualam. Terus? Maka di antara mereka ada orang yang mendusta Nabi SAW dan mereka kembali kepada peribadatan patung-patung. Dah? Paham maksud yang pertama? Di antara mereka ada yang murtad bukan karena tidak berkata la ilaha illallah, tapi mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali kepada beribadah kepada berhala. Ini yang kedua, waraja'u ila ibadatil autsan. Mereka kembali menyembah berhala. Terus kemudian mereka berkata, seandainya Nabi SAW tidak mati, dan kemudian mereka berkata seandainya Nabi SAW tidak mati. Salah. Seandainya dia Nabi, maka dia tidak akan meninggal. Maksudnya, kenapa dia murtad? Kenapa dia murtad? Kan dia berkeyakinan, kalau memang dia Nabi, kenapa meninggal? Dia maunya namanya Nabi itu apa? Kalau tidak meninggal. Dah? Nah, itu keyakinannya akhirnya keluar dari Islam. Dan mereka berkata, kalau memang dia Nabi, dia tidak akan meninggal. Dan sebagian di antara mereka ada orang yang kokoh di atas kalimat syahadatain. Akan tetapi mereka mengakui kenabian Musailamah. Nah, ini masalah. Ada orang tetap mengucapkan la ilaha illallah. Tapi setelah Nabi ada orang yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengaku dirinya Nabi. Dia benarkan.
apakah dia kafir karena tidak bersyahadat? Itu pertanyaannya. Enggak. Dia kafir karena apa ini? Membenarkan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ini untuk membuka pikiran di orang awam. Paham kan? Bahwa Muslim itu bukan hanya sekedar mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sebagaimana orang kafir itu dikatakan kafir bukan karena tidak mengucapkan la ilaha illallah saja. Biar dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia melakukan pembatal keislaman, ya kafir juga namanya. Kafir juga namanya. Itu wallahualam. Terus Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala al-murtaduna la syakka fi kufrihim walan yahsul 'inda sahabati khilafun fi kufrihim wa hum sinfani as-sinfanul ula as-sinfanul awal ulang. as-siful awal alladzina yaquluna law kana nabiyan Enggak ada al enggak? law kana nabiyan ma mata wa kaunuhu mata hadza dalilun ala annahu ghairun nabiyyin fartaddu anil islam li'annahum kufru birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulang. Li'annahum kafaru birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-sinfu tsani man aqarra bi syahadataini wa anna Muhammadan Rasulullahi lakin aqarra binubuwati Musailamata qala inna Musailamata nabiyyun fahaulai la tanfa'uhum syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah idza aqarru binubuwati Musailamatal kadzabi falaisu muslimina وهذا بالإجماع لأنهم جحدوا ختما لأنهم جحدوا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول جل وعلا walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyina wa saddaqu al-mutanabbi'al kadhiba. Kemudian berkata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, orang-orang yang murtad tidak ada keraguan di dalam kekafiran mereka. Dan tidak ada di sisi para sahabat perselisihan di dalam kekafiran mereka. Dan mereka ini terbagi atas dua jenis. Jenis yang pertama, orang-orang yang berkata, seandainya Nabi SAW Nabi, kenapa dia meninggal? Kenapa beliau meninggal? Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mati, ini adalah dalil bahwasanya dia bukanlah nabi. Maka mereka murtad dari agama Islam. Karena mereka mengkafirkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang kedua, orang yang menetapkan dua kalimat syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, akan tetapi dia
akan tetapi dia menetapkan kenabian Musailamah dan dia berkata sesungguhnya Musailamah adalah nabi. Maka tidak bermanfaat bagi mereka dua kalimat syahadat, yaitu maka tidak bermanfaat bagi mereka kalimat syahadat, tidak ada sesembahan yang berhak disembahi kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menetapkan kenabian Musailamah al-Kadzab, maka mereka bukanlah orang muslim. Dan ini kesepakatan para ulama bahwasanya mereka menentang penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Jalla wa Ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Artinya siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad berarti dia dustakan Allah. Kan Allah katakan Muhammad adalah apa? Penutup para nabi. Mereka membenarkan peramalan orang yang berdusta. Thumma qala musannif rahimahullahu ta'ala dhannan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fi nubuwati li'anna Musailamata aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika. Kemudian berkata Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dia menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berserikat dengannya di dalam kenabian. Karena Musailamah berdiri dengan persaksian yang palsu dan mereka bersaksi untuknya dengan hal itu. Thumma qala, selesaikan itu, selesaikan sampai 50. Fasaddaquhum katsiran minan nasi. Wa ma'a hadza ajma'al ulama'u annahum murtadduna walau jahilu dzalika. Wa man syakka fi riddatihim fahuwa kafirun. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, kebanyakan dari manusia membenarkannya dan bersama dengan hal itu para ulama bersepakat bahwasanya orang-orang murtad, bahwasanya mereka murtad walaupun mereka bodoh di dalam hal itu. Dan siapa yang ragu di dalam kemurtadan mereka, maka sesungguhnya dia telah kafir. Ini bahaya. Artinya kalau ada orang membenarkan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW kan kafir. Siapa yang ragu akan kekafirannya, dia kafir. Karena meragukan kekafiran orang kafir hukumnya juga apa? Kekafiran. Telah lewat bersama kita di pembahasan nawaqid al-Islam, pembatal keislaman. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala li'anna Musailamatal kadzabu yaqulu innar rasula asyrakani fin nubuwati wa saddaquhu fi hadhil kalimati wa syahida lahu ba'du syuhudi anna rasula asyrakahu fil amri.
Anna Rasula. Coba baca ulang. Wa syahida lahu ba'du syuhudi anna rasula asyrakahu Ulang. Asyrakahu fil amri. Tadi saya dengar ko. Asyrakahu. Syahadatu zurin wal iyadu billah wa kadzabu sorihal qur'ani bi khatmin nabi nubuwati Muhammadin wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Kemudian berkata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, karena Musailama al-Kadzdzab. Kenapa karena karena? Saya kira Karena. Ya. Saya kira bahasa apa itu tadi? Karena Musailama al-Kadzdzab berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyirikat dengan dia di dalam kenabian. Dan mereka membenarkannya di dalam perkataan ini. Dan sebagian menyaksikan untuknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyirikat di dalam perkara ini. Artinya sebagian mengatakan Musailamah sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dia sama-sama diwahyukan kepadanya. Di satu waktu katanya, karena Musailamah ini kan hidup juga waktu masa Nabi, cuman setelah Nabi meninggal diakui bahwa dia Nabi juga. Sementara Nabi berkata Allah Subhanahu Wa Taala kan katakan Nabi Muhammad penutup para Nabi, tidak ada Musailamah yang disebutkan. Ini adalah persaksian yang palsu dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Mereka mendustakan kebenaran Al-Quran di dalam menetapkan penutup para nabi, yaitu Muhammad. Dengan Muhammad. Dan Rasulullah SAW bersabda, saya penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Summa qala musannif hafizahullahu ta'ala, alladhi yaqulu innahu yub'atsu ba'da rasuli nabiyyun yakunu kafiran bil ijma'i. Ini tidak ada perselisihan. Kemudian orang yang berkata bahwasanya dia seorang nabi setelah diutus Nabi SAW, maka dia menjadi kafir. Ini kesepakatan para ulama. Satu paragraf lagi. Thumma qala annahu lam yukaffir li'annahu lam yukaffir al-musyrikina wa qala yumkinu an yakunu sadiqina wa ma jazama annahum ala batili bal qala ana la adri ana la ukaffirun nasa. Naudzubillah. Ini sebagian orang, ya, sebagian orang seperti itu. Saya bukan orang yang selalu mengkafirkan. Dia mau mujamalah, mau berpenampilan ya indah saja supaya diakui oleh orang. Oh, kalau saya madhabku tidak mengkafirkan. Ya siapa yang mengkafirkan? Yang dikafirkan itu adalah yang Allah kafirkan, bukan kita sendiri yang sembarang mengkafirkan. Terjemahkan. Kemudian dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Karena kenapa dia dianggap kafir? Kan tadi wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafir.
siapa yang ragu akan kemurtadan mereka, maka dia kafir. Kenapa tidak? Kenapa dia dianggap kafir? Ini alasannya. Li'annahu Karena dia karena dia Iya. karena dia tidak mengakui karena dia karena dia Iya. Alhamdulillah. tidak Kenapa jadi ke? mengkufuri orang musyrikin. Dan dia berkata, mungkin mereka yang benar. Ini bahaya. Kadang muncul ucapan begitu. Mungkin saja dia benar. Nah, ini bahaya itu karena meragukan kekafiran orang yang kafir. Dan dia tidak menetapkan Tidak memastikan. dan dia tidak memastikan bahwasanya mereka di atas kebatilan. Dan tidak boleh kita ragu. Yang batil ya katakan itu adalah apa? Batil, kafir. Bahkan dia berkata, saya berlepas diri. Akan tetapi dia berkata, saya berlepas diri. Di antum berlepas diri. Oh. Akan tetapi dia berkata, saya tidak tahu. Saya tidak mengkafirkan manusia. Thumma naqulu la budda an ta'rifa al-haqqa minal batili. La budda an ta'rifa al-kufra minal imani wa tumayyizul muslima minal kafiri. La budda min hadha wa illa ma ma'nal Islam. Hasan, mantap. Sudah sesuai nadanya ya. Lah, Masya Allah. Maka kita katakan tidak. Seharusnya kita harus mengetahui, seharusnya kamu mengetahui yang benar dari yang batil. Kamu mengetahui kekafiran dari keimanan, dan kamu membedakan mana yang muslim dan mana yang kafir. Dan seharusnya dari ini. Harus dari ini. Dan jika tidak, apa itu makna Islam? Iya kan? Jika tidak bisa dibedakan kekafiran dari keimanan, iya kan? Batil dari hak. Ya apa itu Islam? Kalau begitu, iya kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Hasan. Sisa satu kata tadi ya. Terjemahannya. Kirena. Sisa itu saja. Salah banting lidah ya. Tidak Ustaz, kayaknya terbiasa begitu. Baik, alhamdulillah. Baik. Oh atau bahasa Ambon. Iya. Memang kirena. Bisa jadi. Bisa jadi. Masya Allah. Iya baik. Masalahnya ini yang dengar bukan hanya orang Ambon. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.